Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu Wirayuda dengan NIM 081811333001. Pada kesempatan kali ini, untuk memenuhi ujian tengah semester sistem pengaturan, di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari soal-soal yang merupakan dari ujian tengah semester ini. Nah, pertama, saya akan perhatikan tentang soalnya terlebih dahulu. Di sini untuk soalnya ada 4 soal. Yang pertama di sini untuk menentukan transfer function dari sebuah mekanika rotasi motor DC. Nah, di sini dari dunia industri motor DC menentukan transfer function-nya. Yang kedua, dari transfer function yang didapat kemudian dianalisa digunakan uji step dan juga uji kestabilan sistem. Dan soal yang ketiga, dengan transfer function berikut ditanyakan uji stepnya, pendekatan parameter respon transient, dan juga apakah dapat didekati dengan transfer function order 2. Dan yang terakhir merupakan menentukan kestabilan sistem dengan metode root locus dengan menggunakan MATLAB dan juga nilai zeta maksimum. Nah, langsung saja untuk yang nomor pertama, yaitu tentang Amateur Control DC Servomotor System. Jadi ini merupakan sistem motor DC di mana pada soal ini ditanyakan transfer function-nya. Jadi dengan sistem sedemikian rupa ditanyakan transfer function-nya. Nah, yang pertama karena ini merupakan sistem elektrikal atau sistem listrik. Nah, diterapkan hukum Kirchhoff di sini. Hukum Kirchhoff didapatkan karena hukum Kirchhoff merupakan total dari tegangan-tegangan yang ada. Di sini ada VL, di sini saya simbolkan VL, ada VR dari hembatan dan juga VB dari motor ini. Nah, karena pada umumnya nilai VL dan VR di sini menjadi LDI/AD per DT, di sini menjadi IR, VIR seperti itu. Nah, VB di sini kita akan cari untuk nilainya seperti itu. Nah, nilai VB ini atau back EMF ini merupakan energi listrik atau suatu arus yang dihasilkan dari ini magnetik dari motor DC, dan ini akan menghasilkan tegangan back EMF ini. Nah, nilai back EMF ini akan sebanding dengan kecepatan motornya. Sehingga di sini VB sebanding dengan omega, VB sama dengan KB. Omega di sini ada konstantanya, VB sama dengan KB D theta M per dt. Nah, di sini karena kita menggunakan basisnya D, menggunakan pola seperti ini, kita ganti omega menjadi D tetap dt. Atau turunan pertama dari posisi. Nah, setelah mendapatkan ini nilai VB, kemudian kita substitusi dari ke persamaan awal, yaitu EI menghasilkan EI sama dengan LDI ADT EIAR plus KB D theta M per dt. Kemudian kita terapkan Laplace transform ke persamaan 3 sehingga menghasilkan EIS sama dengan LS plus R IAS plus SKB theta M fungsi S. Nah, ini merupakan Laplace transformnya. Nah, kemudian pada sistem ini akan ada persamaan gerak rotasi pada motor. Nah, ini akan
karena ini dia berputar, akan ada bersamaan berkelasi. Di sini nilai T-nya searah jarum jam. Nah, nilai TM-nya, nilai dari yang torsi dari M-nya ini akan berlawanan dengan nilai T. Nah, sehingga dengan keseimbangan tersebut akan didapat TM min T karena berlawanan arah. Jadi TM min T sama dengan J omega dot, atau kalau TIA ini J merupakan momen inersia, omega dot merupakan percepatan. Nah, dengan diketahui bahwa nilai kecepatan sudut itu sama dengan theta m dot ya. Ini kan turunan ya, jadi turunan dari posisi merupakan kecepatan. Nah, jadi karena tadi omega dot, maka di sini karena tadi omega dot, maka omega merupakan kecepatan. Nah, berarti di sini posisinya turunan kedua, jadi double dot dari percepatan sudut ke posisi. Jadi theta m double dot, Tm min T, sehingga Tm sama dengan T plus J theta m double dot. Nah, kemudian pada sistem ini nilai torsi sebanding dengan nilai arus. Nah, di sini untuk nilai torsi M, kalau kita lihat pada gambar, akan nilai Tm ini akan sebanding dengan nilai arus yang mengalir di sini. Nah, sehingga Tm sama dengan Kt per IA. Nah, ini Kt merupakan konstantanya. Dengan substitusi untuk 8 ke 7 ke sini menghasilkan T plus Jm theta m double dot sama dengan KTIA. Nah, dengan gear rasio tadi, rotasi tadi, N-nya sama dengan theta per theta m, atau sama dengan T per TL. Sehingga didapatkan T-nya sama dengan theta per Tm TL. Nah, di sini kita masukkan ke sini menghasilkan persamaan 12. Nah, kemudian untuk persamaan untuk load torsinya TL sama dengan JL theta double dot, ini hampir sama, mengikuti rumus umumnya TIA ya, percepatan sudut. Nah, kemudian persamaan ini 13 dan juga persamaan N ini 10 kita masukkan ke persamaan 12, kita substitusi. Nah, sehingga menghasilkan N kuadrat JL theta double dot plus JM theta double dot sama dengan NKT IA. Nah, kemudian nilai persamaan di atas kita terapkan Laplace transform sehingga didapatkan kita mendapatkan nilai arusnya. Nilai arus IA dengan fungsi S Jm plus N kuadrat JL S kuadrat theta fungsi S per NKT. Nah, kalau kita udah dapat nilai arusnya, kemudian kita substitusikan ke persamaan awal tadi. Persamaan awal yang nilai ES-nya, ini masih ada fungsi IA. Nah, ini karena fungsi IA-nya sudah diketahui, maka dapat disubstitusi menjadi seperti ini. Nah, sehingga I fungsi S sama dengan LS per R, Jm plus N kuadrat JL, S kuadrat, SKB per N, theta S. Nah, ini merupakan karena transfer function-nya output per input, maka dapat diketahui bahwa transfer function-nya yaitu theta fungsi S per EI fungsi S sama dengan NKT per LS plus R, Jm plus N kuadrat JL, S kuadrat plus SKB KT. Nah, ini merupakan transfer function matematika dari sistem motor DC seperti yang berdasarkan gambar di atas. Nah, ini nomor 1 sudah didapat. Nah, nomor 1 ini akan berhubungan dengan persoalan nomor 2. Nah, ini. Persoalan nomor 2 dari soal diketahui bahwa R sama dengan ini L dan sampai JL-nya konstantanya sedemikian rupa seperti itu, seperti yang diketahui pada soal. Nah, yang pertama pada soal
disuruh mensubstitusikan nilai-nilai yang diketahui ke persamaan yang didapat pada jawaban soal yang pertama tadi. Nah, ini merupakan jawaban yang pertama. Kita masukkan saja nilai-nilainya yang sudah diketahui, tinggal di operasi matematika biasa, sehingga didapatkan nilai transfer function-nya ini. Nah, ini nilai transfer function-nya theta fungsi S per EI fungsi S sama dengan 0,5369, 4,260 kali 10 min 10 S pangkat 3, 61,534 kali 10 pangkat min 7, 588,289 kali 10 pangkat min 7 S. Nah, ini merupakan transfer function untuk motor DC setelah disubstitusikan dengan nilai yang diketahui. Nah, kemudian uji step transfer function dan analisis respon transient. Nah, pertama untuk uji step kita bentuk sebuah blok diagram seperti itu dengan input EIS dengan outputnya theta fungsi S. Nah, ini dengan closed loop feedback negatif seperti itu kita masukkan dan dilakukan uji step dengan menggunakan MATLAB. Dengan transfer function yang sudah ada, kita masukkan yang pertama inisialisasi numeratornya sesuai yang di sini ya, numerator, dan di numerator kita masukkan ini numerator transfer function-nya yaitu G sama dengan menggunakan function TF dengan num dan den seperti itu. Feedback negatif ini merupakan karena blok diagramnya feedback negatif, sistemnya kita masukkan feedback G,11 di sini karena di sini dalam feedback negatifnya tidak ada function ya, cuma langsung saja sehingga bernilai 1. Nah, didapatkan fungsi H. Nah, kita uji step dengan function step H seperti itu. Nah, pada step H ini kita lewati dulu yang ini, akan didapatkan ini seperti gambar seperti ini dan akan mengarah ke nilai 1. Misal saya coba di MATLAB taran nah di sini didapatkan ini ya. Jadi di sini akan diketahui respon step atau uji step dari fungsi tadi. Nah, di sini kelihatan akan mengarah ke nilai 1, sehingga steady state-nya akan bernilai 1. Nah, namun karena ini nanti kesulitan untuk menemukan analisis respon transiennya, maka digunakanlah batas batas grafik ya, sehingga nanti bisa diidentifikasi untuk analisis respon transiennya. Nah, kita run. Nah, di sini merupakan hampir sama yang tadi, cuman di sini saya ambil hanya sampai 0,2. Nah, nah dari sini akan kelihatan akan bergerak mulai dari 0, dia berperiode ya, jadi bentuknya periode dan nanti akan berpengaruh dengan analisis transiennya. Nah, ini sampai nanti steady-nya bernilai 1. Nah, kembali lagi ke jawaban tadi. Ini merupakan hasil keluaran yang penuh. Nah, ini hasil keluaran yang dengan syarat batas bernilai 0,2. Nah, dengan gambar tersebut akan diketahui nih. Yang pertama, overshoot ratio B per Y steady state. B yaitu Y max min Y steady state per Y steady state. Nah, dengan Y max di sini kan hampir mendekati, kalau di sini lebih jelasnya, nah ini hampir mendekati 2 ya, sehingga 1, di sini saya tulis 1,98. Nah, ini steady state-nya kan bernilai 1, sehingga OS-nya,
overshoot rasionya 0,98. Nah, karena di sini berupa gelombang ya, berupa periode, ada puncak-puncak, maka menggunakan oscillation period. Dengan puncak pertama saat T 0,0106, puncak kedua saat T 0,0320. Didapatkan periodnya 0,0214 second. Nah, nilai zeta dengan rumus zeta sama dengan akar ln OS kuadrat per V kuadrat plus ln OS kuadrat overshoot rasio kuadrat. Nah, kita masukkan nilainya, kemudian dihitung menghasilkan nilai zetanya 6,43 dikali 10 pangkat min 3. Nah, kemudian nilai tau n-nya karena sudah mendapatkan nilai zeta, kita masukkan ke rumus ini akar 1 min zeta kuadrat per 2pi dikali periode, karena kita menggunakan periode ya, sehingga 2pi di sini untuk rumusnya. Sehingga didapatkan, kita masukkan nilai, didapatkan 3,41 kali 10 pangkat min 3. Ini untuk nilai tau n-nya. Nah, kemudian kita nyari nilai K. Nilai K delta Y per delta X 1 min 0 ini didapatkan 185,19. Nah, transfer function pada transfer function order 2 didapatkan menggunakan rumusnya K per Tn kuadrat S kuadrat plus 2 kali zeta kali Tn S plus 1. Nah, kemudian karena sudah ada rumus ini, kita langsung masukkan hasil-hasil tau n dan zeta-nya ke dalam fungsi ini, sehingga didapatkan transfer function-nya YS per US 185,19 11,63 kali 10 pangkat min 6 S kuadrat plus 43,85 kali 10 pangkat min 3 S plus 1. Nah, ini berdasarkan transfer function hasil analisis respon ini, berdasarkan transfer function-nya, maka sistem motor DC pada gambar yang soal nomor 1 tadi tergolong sistem order 2. Di sini tergolong sistem order 2. Maka untuk nilai soal 2B dapat diketahui bahwa sistem merupakan order 2. Nah, yang ketiga, yang kedua C merupakan kestabilan sistem. Nah, di sini untuk kestabilan sistem akan diidentifikasi dengan menggunakan analisa root locus. Nah, dengan kode matrixnya seperti ini, untuk inisialisasi ini merupakan seperti tadi ya, ada numerator dan denominator, digunakan transfer function-nya, di feedback. Nah, ini yang baru function R locus. R locus yang di function-nya di feedback pas H. Nah, ini saya tambahkan pembuktian akar nanti dapat diketahui pasti untuk tempat di mana pol-polnya berada. Nah, ini mungkin lebih jelasnya ini soal 2C. Nah, ini. Nah, di sini, nah di soal 2C ini, nah pol-polnya itu yang tanda silang, ini merupakan pol-polnya. Nah, karena di sini mungkin tidak tahu ya apakah ini di kanan sumbu imajiner atau di kiri sumbu imajiner, kita lihat pada akarnya. Di sini diketahui nilai akarnya, nah ini perkalian pangkat 10 ini ya. Nah, akan kita fokus ke nilai ininya. Nah, pada nilai ini dia negatif semua. Sehingga kalau kita lihat di sini, nilai negatif ini akan berada pada kiri dari sumbu imajiner. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa semua pol-polnya akan berada pada kiri dari sumbu imajiner. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan ke sini. Karena tadi kita udah ketahui ya, kalau pol-polnya
dari sistem berada di sebelah kiri sumber imajiner, nah sehingga dapat dikatakan bahwa sistem tersebut merupakan sistem yang stabil seperti itu. Sehingga kesimpulannya sistem motor DC tersebut sistem stabil. Nah, untuk soal 2 sudah kita dapatkan solusinya. Lanjut ke soal nomor 3. Nah, soal nomor 3 di sini diketahui transfer function open loop-nya YSUS S plus 5 S kali S plus 1 kali S kuadrat plus 3S plus 10. Nah, kita bangun untuk blok diagramnya. Ini merupakan feedback negatif, sama seperti yang tadi, kita buat feedback negatif. Nah, kemudian uji step. Uji step sama seperti yang sebelumnya, menggunakan MATLAB, inisialisasi di sini numerator dan numeratornya disesuaikan dengan ini ya, nilai yang ada di sini. Ini merupakan penyederhanaan ya. Jadi di sini kita kalikan menghasilkan denumeratornya seperti ini, sehingga agar mudah untuk membuat di MATLAB-nya. Numerator dan numeratornya sudah ada. Transfer function-nya menggunakan function TF, feedback negatifnya dengan feedback dengan nilainya 1. Kemudian plot uji step-nya menggunakan function step dari fungsi H. Kita hasilkan, kita running, menghasilkan uji. Ini saya coba di sini. Kita running. Nah, ini uji step yang ada seperti ini. Ini merupakan 0 sampai mulai dari ini. Sebenarnya sebelumnya sudah saya identifikasi apakah ini mulai dari 0 sudah bergerak atau sudah bergerak seperti itu. Nah, setelah saya identifikasi, saya zoom seperti itu. Mulainya dari 0, jadi tidak ada time date-nya seperti itu, time delay-nya tidak ada time delay-nya, sehingga pada analisis transiennya nanti tidak ada faktor time delay-nya. Nah, di sini didapatkan ini dengan steady state sama steady-nya 1 di sini. Nah, kemudian kita lanjut ke analisis transiennya, analisis respon transien. Nah, analisis respon transien ini hampir sama seperti yang tadi. Kita cari dulu average shoot ratio, Y max dikurangi Y steady state, dan ini Y max-nya ya 1, sekian. Nah, ini sudah saya identifikasi menghasilkan 1,05 dikurangi 1/1 dengan average shoot ratio-nya 0,05. Nah, output Y mulai berubah saat T sama dengan 0. Jadi tidak ada time delay. Output Y max-nya saat T sama dengan 6 sekon. Nah, ini ketika Y max saat 6 sekon. Nah, sehingga karena di sini merupakan tidak period ya, jadi menggunakan peak time. Waktu peak atau peak time sama dengan 6 sekon. Nah, nilai zeta. Karena nilai OS-nya diketahui, kita masukkan nilai overshoot rasionya, didapatkanlah nilai zeta 0,69. Nilai tau n-nya dengan rumus akar 1 min zeta kuadrat per pi kali TP. Di sini karena kita menggunakan waktu peak atau peak time, maka untuk perumusannya di sini hanya pi ya, tidak 2pi seperti yang soal sebelumnya, karena di sini menggunakan peak time. Dengan tau n-nya kita masukkan mendapatkan 1,38. Nah, karena overshoot rasionya zeta dan tau n-nya sudah diketahui, maka yang kurang k-nya ya, nilai delta y per delta x, sehingga didapatkan nilai k-nya 0,22. Nah, di sini sama seperti yang sebelumnya, untuk transfer function-nya
didekati dengan sistem order 2. Di sini Tn kuadrat S kuadrat plus 2 zeta kali Tn S plus 1. Kemudian kita masukkan nilai K dan Tn dan lainnya, didapatkan transfer function-nya yaitu YS per US sama dengan 0,22 1,90 S kuadrat plus 1,90 S plus 1. Nah, ini merupakan transfer function pendekatan untuk sistem dari ini ya, tadi sistemnya seperti ada blok diagram. Nah, ini didapatkanlah untuk transfer function pendekatannya seperti ini. Nah, sudah diketahui, nah maka untuk soal nomor 3 sudah ketemu jawabannya. Nah, kemudian nomor 4. Nomor 4 di sini dicari kestabilan ya, analisis kestabilan menggunakan root locus dengan MATLAB. Di sini sudah ada blok diagramnya dan juga sudah diketahui fungsi-fungsinya. Nah, function open loop. Function open loop sehingga hanya ini ya, dikalikan seperti itu menghasilkan K S plus 1, S plus 2, S plus 6. Nah, kemudian close loop. Nah, untuk close loop, karena close loop digunakan ini, close loop sistem, sehingga persamaannya seperti ini. Nah, KS plus 1 kita tambahkan KS plus 1. Nah, sehingga untuk denominatornya, nah ini, fungsi denominatornya didapatkan ds-nya S pangkat 3 plus 4S kuadrat plus K-12S plus K. Nah, ini didapat fungsi denominatornya seperti itu. Nah, ketika sudah menekan fungsi denominatornya, kemudian kita analisa untuk menentukan syarat batasnya. Nah, di sini suku-sukunya kita kalikan silang sehingga mendapatkan ini. Kita kalikan silang juga didapatkan K. Nah, untuk kolom pertama ini maka tidak ada untuk karena syaratnya sistem stabil itu harus sama tandanya, maka di sini kan positif, sini harus positif, maka harus lebih dari 0, sini juga harus lebih dari 0. Nah, sehingga ini lebih dari 0, maka setelah dihitung K lebih dari 16 dan juga K lebih dari 0. Nah, K lebih dari 0 dan K lebih dari 16 ini akan kita buktikan dengan analisa MATLAB. Nah, yang pertama kita akan buktikan bahwa K lebih dari 16. Kita coba di sini. K lebih dari 16. K lebih dari 16 ini misal 20 ya. Nah, ini kita running. Sudah ada. Nah, ini K lebih dari 20. Semua pol-polnya yang tanda silang ini berada di kiri sumbu imajiner sehingga sistemnya stabil. Nah, ini berarti benar. K lebih dari 0, K lebih dari 16, dia sistemnya stabil. Nah, kita coba K sama dengan 8. Kan tadi K lebih dari 0, K lebih dari 16. Kita cari di antara 0 sampai 16, apakah dia stabil atau tidak. Kita running. Nah, disahabat semua pol-polnya berada pada pada kiri sumbu imajiner dan sehingga dia sistemnya stabil dengan K8 atau lebih dari 0. Nah, kita coba K-nya kurang dari 0. Apakah dia stabil atau tidak? Nah, ini ada pol yang berada pada bagian kanan dari sumbu imajiner. Nah, sehingga dari grafik ini, gambar ini, diketahui bahwa untuk K bernilai kurang dari 0, sistemnya akan menjadi tidak stabil. Nah, sehingga
pada soal ini, soalnya kan untuk mencari nilai K yang stabil seperti itu kan. Sehingga nilai K yang stabil adalah K lebih dari 0 seperti itu kan. Tadi sudah dicoba K 8 tadi stabil, K20 tadi stabil, namun ketika K-nya kurang dari 0 atau min 5 saya coba tadi, maka dia tidak stabil. Nah, sehingga kesimpulannya untuk nilai K-nya harus lebih dari 0. Nah, kemudian yang terakhir untuk 4B, nilai zeta maksimum agar feedback sistem di atas bisa stabil. Nah, sebenarnya pada ini saya coba kembali lagi ke sini ya. Di sini kita coba running yang 20 yang sistemnya stabil untuk mengidentifikasi nilai zeta. Nah, nilai zeta di sini adalah ini yang garis putus-putus ke atas ini. Ini bisa 0,016 sampai 0,5. Nah, setelah saya identifikasi nilai zeta di sini merupakan nilai rentang dari 0 sampai ini ya, 0 sampai 1. Nah, dengan hasil tersebut diketahui bahwa sebenarnya tidak ada nilai zeta maksimum ya, sehingga di sini sehingga nilai zeta-nya selalu berada pada rentang 0 sampai 1, sehingga tidak ada nilai zeta maksimum. Nah, dalam hal ini nilai zeta itu merupakan atau mempengaruhi apakah suatu sistem tersebut overdamped, critically damped, dan underdamped. Nah, kalau 0 sampai 1 merupakan underdamped. Nah, di sini untuk sistem ini karena dia 0 sampai 1 semua, maka dia termasuk sistem sistem orde 2 yang underdamped seperti itu. Nah, sudah ya untuk 4A B. Nah, itu merupakan jawaban dari soal UTS ujian tengah semester sistem pengaturan. Baik, untuk jawaban dan soal sudah saya presentasikan atau sudah saya jelaskan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.